Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Mbalen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita masih berada di suasana menjelang tahun baru ya, dan habis juga saudara kita umat Kristen itu merayakan Natal. Natal yang identik dengan kelahiran. Dengan apa? Kelahiran. Karena makna Natal itu artinya kelahiran. Kalau dalam tradisi Islam itu disebut Maulud atau Milad atau Maulid. Tapi kalau di Islam yang dirayakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Natal bagi umat Kristiani itu merayakan kelahiran Yesus Kristus. Apakah istilah Maulid atau Maulud atau Milad itu ada di Injil? Ada atau enggak? Hah? Ya lihat Injilnya dulu. Kalau Injil berbahasa Arab itu ada istilah Maulud, ada istilah apa? Maulud. Makanya tahun berapa itu lagi gencar-gencarnya munculnya Kristen berbaju Arab gitu. Maksudnya pakai atribut atau identitas Arab gitu. Ya pakai baju koko, kemudian pakai sarung, pakai kopiah, pakai tasbih gitu. Terus Natalannya juga istilah yang dipakai bukan Natal tapi Maulid. Maulid Isa Al-Masih gitu. Dan memang di Timur Tengah, Pak. Misalnya di Mesir. Di Mesir itu kan Kristennya cukup tua. Kristen yang ada di wilayah timur itu disebut Kristen Ortodok. Disebut apa? Ortodok gitu ya. Ada Ortodok Yunani, ada Ortodok Syria, ada Ortodok Koptik. Yang ada di Mesir itu disebut Ortodok Koptik gitu. Nah, di sana kalau menyebut Natal itu Milad gitu. Idul Miladi Al-Masih itu, Idul Milad gitu. Milad kayak Milad Muhammadiyah gitu.
Id itu hari raya, milad itu kelahiran, Al-Masih maksudnya Yasu Al-Masih. Memang istilah yang dipakai semacam itu. Nah, kita coba lihat, apakah di Injil ada kata maulud? Ternyata ada, Pak. Ternyata apa? Ada. Disebutkan dalam Injil Matius. Disebutkan dalam apa? Injil Matius. Di sana ketika menceritakan tentang Ziaratul Majus, kunjungan orang Majus. Tatkala Yesus dilahirkan. Yesus itu kan dilahirkan di kota apa, Pak? Bethlehem. Bethlehem. Ketika itu orangnya Majus atau Majusi dari arah timur itu mencari bayi yang dilahirkan sampai ke kota Yerusalem atau Yerusalem. Dia berkata, atau orang-orang Majusi ini, aina huwal maulud. Ini Injil bahasa Arab, Pak. Aina huwal maulud malikul Yahud. Aina di mana huwa dia al maulud, bayi yang dilahirkan. Berarti maulud itu mulut, ya. Ada atau enggak dalam Injil? Ada ini, tapi Injilnya bahasa Arab itu. Aina huwal maulud malikul Yahud. Di mana huwa dia al maulud, bayi yang dilahirkan malikul Yahud, yang akan menjadi rajanya orang Yahudi. Maksudnya dalam kepercayaan Yahudi itu ada Mesias. Mesias jadi Al-Masih itu, Pak. Mesias atau Mesaya itu dia akan menjadi raja Yahudi dan akan menyelamatkan bangsa apa? Yahudi. Kan dalam ajaran agama Yahudi itu yang dicari-cari itu sosok siapa? Mesias itu. Aina wal maulud malikul Yahud. Jadi maulud itu ada di Injil. Bagi Kristen yang ada di Timur Tengah, Pak, di Syria, di mana? Di Mesir, itu bukan asing kalau menyebut Natal itu maulud atau milad atau maulid. Meskipun beberapa istilah itu berbeda, Pak, antara Islam dengan Kristen. Karena bahasa itu menjadi identitas itu. Kalau umat Islam di sana menyebut ekspresi kesyukuran itu ya alhamdulillah. Tapi orang Kristen di sana dia menyebutnya enggak alhamdulillah, tapi asyukru lillah itu. Supaya agak beda, Pak. Kalau alhamdulillah itu kan bahasa khas Al-Qur'an, bahasa khas Al-Qur'an. Gitu. Bahasa khas apa? Al-Qur'an. Kemudian menyebut Yesus Kristus itu bukan Isa ya, tapi dia menyebutnya Yasua gitu. Jadi ada dua penyebutan. Ini penting, Pak, ini supaya kita betul-betul paham Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan bicara tentang keyakinan ahlul kitab, betul, Yahudi dan Nasrani. Meskipun ayat-ayat yang bercerita kayak ini, Pak, hampir dari sekian umat Islam itu tidak pernah mengkajinya secara apa? Mendalam itu. Ya kan kayak sebagaimana ayat-ayat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu kan sekian persen umat Islam tidak pernah apa? Mempelajarinya. Ya hanya menempatkan Al-Quran itu sebagai kitab untuk diritualkan. Ini. Yang dipakai itu Yasu. Yasu itu dari bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani-nya itu Yashu atau. Tapi kalau Al-Quran itu pakai bahasa Isa itu. Kalau Isa itu ternyata berasal dari bahasa atau istilah apa? Yunani. Kalau Yasu itu Ibrani, kalau Isa apa? Yunani itu.
Ini kan penting dikaji juga itu. Kenapa kok Al-Quran itu pakai Isa bukan Yasuk itu? Nah, itu kan penting Pak. Kok justru yang dipilih itu dari kata Yunaninya, bukan dari bahasa Ibraninya. Kalau bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Arab itu Ibrani atau Yunani? Ibrani, karena Ibrani itu masuk rumpun bahasa Semitic atau Semitic language atau al-lughat as-samiyah, bahasa-bahasa yang merujuk pada Sam ibn Nuh itu. Sehingga memiliki kemiripan antara Arab dengan Ibrani itu. Misalnya assalamualaikum, kalau bahasa Ibrani itu shalom alaikum. Kan ada salam jadi shalom. Alaikum alaikum. Itu kan ada kemiripan gitu. Misalnya syahadatnya orang Yahudi itu hampir mirip dengan bahasa Arab itu. Shema Yisrael Adonai Ilahinu Adonai Echad. Apa Pak artinya? Itu bahasa Ibrani. Shema Yisrael itu sama dengan Isma ya Israilu. Kan mirip itu ya. Shema menjadi Isma. Artinya dengarkanlah ya Israilu, Israel. Adonai Tuhan kita, Ilahinu. Allah itu Tuhan kita. Adonai maksudnya Allah itu, Echad maksudnya Ahad. Itu kan hampir mirip itu. Tapi ternyata Al-Quran itu pakai istilah Isa, bukan pakai Yasu itu. Atau kalau di bahasa Arab kan apa? Yasu. Ini kan dua istilahnya, sehingga Injil itu kan agak berbeda Pak. Tapi sebenarnya sama itu. Baik mau disebut Isa mau disebut Yasu itu merujuk pada pribadi yang sama. Meskipun kadang dalam debat-debat antar agama itu Pak, debat-debat teologis antar agama itu diperdebatkan. Ya, termasuk nanti topik yang kita bahas, Yesus yang ada di Injil dengan Isa yang ada dalam Al-Quran itu sama atau tidak? Narasi kelahirannya itu berbeda. Kalau Al-Quran mencatat Isa itu dilahirkan di mana? Di bawah pohon kurma. Yesus itu tidak dilahirkan di bawah pohon kurma, tapi di mana? Di Bethlehem, yaitu di kandang kambing atau domba ya. Lahirnya ketika lahir dibaringkan di palungan. Palungan itu apa? Palungan apa Pak? Apa Bu? Palungan. Ya itu betul. Nah itu. Palungan itu tempat makan hewan. Itu namanya palungan. Bahasa Arabnya midwad. Midwad. Nanti kita kaji ya. Ya. Tapi ada Injil yang menarik itu. Saya punya itu. Soalnya Injil bahasa Arab itu versinya banyak Pak. Ada namanya Alkitab Asy-Syarif itu. Alkitab Asy-Syarif. Alkitab itu kan Bible itu kan kalau bagi orang Indonesia kan Alkitab Pak. Alkitab itu maksudnya merujuk pada Alkitab Al-Muqaddas, kitab suci yang ada di Timur Tengah atau yang digunakan oleh orang Arab Kristen. Tapi ada penerjemahan Bible itu namanya Alkitab Asy-Syarif. Asy-Syarif itu kan identik dengan bahasa Al-Quran kan. Kalau kita menyebut Al-Quran kan bisa juga Al-Quran Asy-Syarif. Ketika menyebut Yesus atau Yasua, kalau ini kan terjemahan yang umum dipakai, ini namanya Smith Van Dyck Pak. Ini yang dianggap otoritatif oleh orang Kristen di Arab gitu.
Tapi kalau Alkitab Asy-Syarif itu menggunakan kata Isa. Bahasanya itu dimiripkan dengan bahasa apa? Al-Quran. Ya memang ada motif tertentu, Pak. Ada apa? Motif tertentu, mengabulkan. Sebagaimana LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia. Itu menerjemahkan Bible dari versi Arab, Pak. Dan terjemahnya itu dwi bahasa atau bilingual. Ada Arab, ada Indonesia. Itu terbit tahun 2000-an. Yang jadi pertanyaan, umat Kristiani di Indonesia itu secara umum afiliasinya ke barat atau ke timur? Ke barat. Penguasaan bahasa Arabnya sangat rendah. Tapi bagaimana muncul Injil berbahasa Arab? Itu ada motif tertentu itu. Sebagaimana juga istilah Natal dibawa kepada istilah Maulid atau Milad atau Maulud. Itu ada misi tertentu itu. Nggak lepas dari misi, meskipun mungkin secara bahasa tidak ada masalah itu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita awali dari bagaimana narasi kelahiran Yesus Kristus dalam Injil. Dalam apa? Injil. Tapi sebelumnya, di dalam tradisi Kristen itu ada Injil yang disebut dengan Injil kanonik. Injil apa? Kanonik. Injil kanonik itu dari kata konon. Konon itu kan undang-undang. Maksudnya Injil yang dijadikan undang-undang atau yang diterima oleh gereja. Itu disebut apa? Injil kanonik. Injil kanonik itu Injil yang dimasukkan dalam perjanjian baru. Dalam apa perjanjian baru? Ini jenengan bisa ngikuti atau enggak? Pokoknya diikuti saja lah, paham atau enggak gitu. Kan masih asing kan gitu. Nah, tapi sebelumnya Pak, sebelumnya ya, kitab sucinya orang Kristen itu disebut apa? Bible. Disebut apa? Bible. Atau kalau bahasa Indonesianya itu Alkitab. Tapi Alkitab itu maksudnya menggunakan istilah Arab. Kan bahasa Indonesia kan beberapa istilah kan apa? Hasil adopsi dari bahasa Arab. Gitu. Umat Kristiani di Indonesia menyebut kitab sucinya itu Alkitab. Ya karena mengambil dari istilah Arab. Kalau di Arab itu disebut Alkitab Al-Muqaddas. Alkitab ini kitab, Al-Muqaddas itu kudus itu. Artinya apa? Suci. Atau Bible atau Alkitab. Itu ya. Alkitab atau Bible atau Alkitab Al-Muqaddas itu dibagi menjadi dua. Ini biar kita paham. Yang pertama disebut Perjanjian Lama. Yang pertama disebut apa? Perjanjian Lama atau Old Testament atau Al-Ahdu Al-Qadim atau Al-Ahdu Al-Atiq itu kalau bahasa Arabnya gitu. Yang mana Perjanjian Lama ini kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang apa? Yahudi. Bagian Bible yang kedua itu disebut Perjanjian Baru. Disebut apa? Perjanjian Baru. Atau diistilahkan Al-Ahdu Al-Jadid atau New Testament. Itu perjanjian apa? Baru. Makanya Alkitab atau Bible itu ada perjanjian lama, perjanjian apa? Baru. Kalau perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Kalau perjanjian baru itu kitabnya orang Kristen atau umat Kristiani. Itu ya. Tapi umat Kristiani menerima kitabnya orang Yahudi. Mereka sebut sebagai perjanjian
lama, perjanjian lama. Itu. Perjanjian lama itu kalau orang Yahudi nggak mau, Pak, kitab mereka disebut perjanjian lama. Kenapa? Ya kan kayak di Indonesia ada orde lama, orde baru. Orde baru itu apa? Menghapus legasi orde lama itu. Orang Yahudi nggak mau disebut kitabnya itu sebagai perjanjian lama. Mereka menyebut kitabnya itu dengan istilah Tanakh. Dengan istilah apa? Tanakh. Tanakh itu akronim dari T-nya itu Taurat. T-nya itu Tanakh gitu. Nani itu Nevi'im, kemudian Ketuvim. Jadi Torah, Nevi'im, Ketuvim gitu. Torah itu maksudnya Taurat gitu. Taurat itu ada 5. Terus pokoknya saya sebutkan, dengan pusing ya nggak apa-apa. Ya. Biar kita tahu, Pak, maksudnya kan Al-Quran sering bicara toh. Taurat itu apa? Kalau kita nggak punya basic ini ya tadi, Al-Quran cuma dibaca, mungkin tahu artinya tapi nggak tahu maksudnya. Ini itu. Taurat itu ada 5. Ada apa? 5. Hanya diistilahkan the 5 books of Moses, 5 buku Musa, atau bahasa Yunaninya Pentateuch gitu. Bahasa Yunaninya apa? Pentateuch. Taurat itu ada 5. Yang pertama disebut Sifru Takwin atau kitab Kejadian atau the book of Genesis. Kitab apa? Kejadian. Kejadian maksudnya apa? Bercerita tentang kejadian alam semesta, termasuk Allah menciptakan langit yang 7 itu ada. Sebagaimana keterangan Al-Quran. Ada persamaan, ada perbedaan. Ceritanya Nabi Adam juga ada. Bagaimana Nabi Adam itu hidup di surga sampai mau dikeluarkan dari surga sebab makan pohon khuldi atau pohon larangan itu. Itu ada dalam kitab Sifrul Takwin. Yang kedua disebut Sifrul Khuruj, the book of Exodus. Exodus itu kan kitab keluaran. Yang pertama kitab Kejadian, yang kedua kitab apa? Keluaran. Maksudnya apa? Bercerita tentang keluarnya Bani Israel dari tanah perbudakan, yaitu di Mesir, selama 4 abad menuju tanah perjanjian, yaitu Palestina. Itu namanya apa? Kitab Keluaran. Itu kitab yang kedua. Kitab yang ketiga disebut kitab Imamah. Imamah itu bicara imam-imamnya orang Yahudi yang mereka berasal dari suku Lewi. Suku apa? Lewi. Apa, Pak? Kalau dalam bahasa Inggrisnya the book of Leviticus gitu. Atau Sifrul Lawiyin itu ya. Yang keempat disebut buku bilangan. Buku apa? Bilangan itu Sifrul Adat atau the book of Numbers. Number. Maksudnya apa? Cerita tentang jumlah penduduk Yahudi, Pak. Itu menarik. Kalau kita kaji itu ternyata sensus penduduk, anaknya berapa, putunya berapa, itu punya sanadnya dari orang Yahudi. Itu. Kemudian yang terakhir itu disebut apa? Sifru Tasniyah. Tasniyah itu pengulangan. Maksudnya kalau bahasa Indonesia disebut buku ulangan. Guyonane kok buku kok ulangan terus. Oh, kadang diulangan. Atau the book of Deuteronomy. The book of Deuteronomy. Itu yang disebut apa? Taurat. Berarti Taurat itu ada 5. Biar jenengan nggak disibukkan dengan istilah pakai bahasa Indonesia saja. Buku atau kitab Kejadian, apalagi Bu? Keluaran,
imamah atau imamat gitu, terus bilangan ulangan. Maksudnya ulangan itu apa? Nabi Musa mengulangi ajaran Taurat yang kedua kalinya untuk Bani Israel itu. Itu yang disebut Taurat. Ini paling enggak kita tahu. Soalnya umat Islam itu Al-Quran sering bilang Taurat. Kenapa kok Taurat itu dibilang Al-Quran? Apa Pak? Yuharifuna al-kalim min mawadhi'i. Kenapa orang Yahudi itu merubah kitabnya? Tapi kita nggak tahu Taurat. Itu problem Pak. Itu problem itu. Itu ya. Kemudian yang lainnya ada Nabi, ada tulisan-tulisan itu apa? Untuk sementara nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting tahu Taurat itu. Itu yang ada di kitab apa? Perjanjian Lama, atau orang Yahudi menyebut apa? Tanah. Dan sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu ada 39 kitab Pak. Itu yang versi Protestan. Nanti Katolik itu punya lebih dari itu tambahan. Nah, sekarang kita masuk perjanjian baru. Perjanjian baru. Kalau perjanjian baru kitabnya orang apa? Orang Kristen. Ada 27 kitab. Ada 27 kitab. Dari 27 kitab yang terpenting itu 4 Injil. 4 apa? Injil. 4 Injil itulah yang disebut dengan Injil kanonik tadi. Injil apa? Kanonik. Injil kanonik itu Injil yang diterima oleh gereja, menunjukkan ketika itu banyak berbagai macam versi Injil. Tapi yang diterima oleh umat Kristiani itu atau oleh gereja itu 4 saja. Apa saja? Apa Pak Bu? Sing jenengan pernah dengar itu? Injil Barnabas. Terus Injil apa? Lukas, Matius, terus baru 3 kan? Barnabas, Lukas, Matius, terus apa? Orang 1 ya? Apa? Apa Bu? Injil kanonik itu ada 4. Yang pertama itu Injil Matius atau The Gospel of Matthew. Yang kedua Injil Markus, The Gospel of Mark. Yang ketiga Injil Lukas, The Gospel of Luke. Kemudian yang keempat apa? Injil Yohanes atau The Gospel of John. Barnabas kok nggak masuk ya? Dan itu favorit jenengan. Ya karena Injil Barnabas itu beberapa ceritanya itu mirip dengan Al-Quran ya. Termasuk yang disalib itu Yudas Iskariot. Karena secara umum umat Islam itu kan bilang yang disalib siapa? Yudas Iskariot. Itu keterangan dari Injil Barnabas. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan. Cuma apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin apa? Subbiha lahum. Yesus itu enggak dibunuh, enggak disalib, akan tapi apa? Diserupakan. Siapa yang diserupakan? Al-Quran tidak menjelaskan sosoknya. Tapi Injil Barnabas mengatakan itu murid yang mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot. Keterangan itu dari mana? Dari Injil Barnabas. Tapi Injil Barnabas itu bagi gereja Pak, itu tidak diterima, dianggap apokrif. Apokrif itu selevel dengan hadis maudhu. Maudhu itu apa? Palsu, boleh dijadikan hujah Pak? Tidak boleh. Itu kalau menurut doktrin yang mainstream di Kristen ya. Oke. Berarti tadi kesimpulan kita Injil ada 4 yang ada di perjanjian lama. Kok lama Bu? Baru. Yaitu Injil Matius, Markus,
Lukas dan Yohanes. Terus sekarang dari 4 Injil ini, cerita kelahiran Yesus Kristus itu ditemukan di Injil Matius, yang kedua Injil Lukas. Berarti Markus dan Yohanes tidak menyebutkan, itu ya. Berarti ditemukan di 2 Injil, yaitu Matius dan Lukas. Kita awali dulu dari Injil Matius di pasal 2 ayat 1 dan seterusnya ya. Bagaimana ketika Injil Matius menceritakan kelahiran Yesus. Ada peristiwa, yaitu peristiwa apa? Ziaratul Majus, kunjungan orang Majusi. Nah, ini kita baca. Walamma wulida Yasu'u fi baiti lahmil Yahudiyah. Walamma mongko tatkalane wulida den lairake sapa Yasu'u, Yasu maksudnya Yesus, fi baiti lahmil Yahudiyah ing dalem Bethlehem kota Yudea. Ini maca Injil tapi kaya maknani kitab kuning Pak itu. Ini kalau orang salah paham dikira ya Al-Quran atau kitab kuning, itu padahal Injil ya. Tatkala Yesus dilahirkan di Bethlehem, kota Yudea. Ini jenengan catat nanti untuk menguji Al-Quran betul atau enggak. Yang jelas Al-Quran tidak menyebutkan kota Bethlehem. Itu kan tanggung jawab kita Pak. Al-Quran itu penting untuk kita bisa menjawab itu betul atau tidak. Orang awam kan sebenarnya diimani gak wis kan. Itu kan keimanan kita apakah hanya berdasarkan dogma atau betul-betul apa Pak berdasarkan keilmuan atau argumentasi. Kan ini penting untuk juga kita bisa menjawab itu. Berarti Yesus dilahirkan di Bethlehem kota Yudea. Fi ayyami Herodus al-Malik, di masa Raja Herodus atau Herodes, maksudnya Raja Romawi. Idza majusun minal masyriqi ja'u ila Yerusalem. Ketika itu orang Majusi dari arah timur mendatangi kota Yerusalem. Yerusalem itu kota yang ada apa Pak? Al-Bait Al-Muqaddas atau Bait HaQodesh, yaitu apa? Ada Haikal Sulaiman, tempat ibadahnya orang Yahudi. Itu sampingnya Masjid Al-Aqsa. Atau sampingnya kan ada tembok yang memisahkan itu. Ada tembok ratapan Pak. Itu yang dianggap apa? Sisanya Haikal Sulaiman. Orang Yahudi itu ternyata juga nggak lepas dari klenik. Ya kayak Jabal Rahmah itu orang haji. Mau nikah, tulis nama pasangannya. Oh ini apa? Apa Pak? Suka perempuan kok gak diterima. Tulis di situ ya, biar apa? Biar hatinya luluh gitu. Orang Yahudi juga semacam itu. Tapi di tembok ratapan. Jadi keinginannya apa ditulis, dicandalkan di temboknya itu. Pintu lawang Pak ya? Kok ya? Misalnya jenengan pingin mobil ya, tulis saja mobil terus candalkan itu Pak. Nanti dapat mobil gitu. Itu Yerusalem. Nanti kita coba lihat Pak, Yerusalem dengan Bethlehem itu arahnya mana? Ya, tapi yang jelas ya, jangan ingat dulu. Bethlehem itu saya punya petanya Pak, petanya. Nanti saya tunjukkan ya. Yang jelas Bethlehem dari arah Yerusalem itu sebelah selatan. Sebelah apa? Selatan. Nanti untuk menguji, karena Al-Quran bilang
Maryam Bu ketika hamil tanpa suami itu. Wanita yang sholihah hamil tanpa suami. Diomongi tonggo Bu. Omongannya tonggo pedes gak Bu? Pedes sengak lah. Bagaimana wanita yang sholihah kok hamil tanpa suami kan ya wis kendat wae kan. Maryam minggat itu. Tapi minggat yang positif ini kan bahasa saya biar menarik saja itu. Tapi maksudnya Al-Quran kan idzin tabadat. Tabadat itu maksudnya dia mengasingkan diri. Ini bahasa kita kan minggat. Tapi Kiai Jawa ya rawani Pak maknanya minggat. Minggat itu kan kayak maknanya jelek gitu. Tapi ini maksudnya minggat yang positif. Itu kan makanan syarqiyah ke arah timur. Ke arah timur dari kota Yerusalem. Injil bilang kelahirannya Yesus itu di kota Bethlehem. Bethlehem itu ke arah selatan. Nah, ini Al-Quran ini historis atau ahistoris? Kan penting jawab Pak. Sejarahnya ngawur atau memang betul-betul sesuai dengan fakta? Nah, itu kan penting itu. Yang jelas kita catat itu dulu ya. Aina huwal maulud malikul Yahud. Orang Majusi itu bertanya, di mana bayi yang dilahirkan rajanya orang yang akan menjadi apa? Rajanya orang Yahudi. Fa innana ra'ayna najma'u fil masyriq. Sesungguhnya kita, maksudnya orang Majusi melihat bintangnya di timur. Wa ataina linasjudalahu, dan kita datang untuk sujud kepadanya. Intinya ketika itu orang Majusi itu mencari sosok bayi yang dilahirkan dengan bantuan apa Pak? Bintang yang ada di langit. Dia dari arah timur ngikuti bintang sampai datang ke kota Yerusalem. Masih dicari-cari bayi yang dilahirkan di mana. Nanti ceritanya panjang, kalau saya baca semuanya nggak selesai. Sampai di Bethlehem Pak, itu bintangnya tiba-tiba berhenti. Dan di pas berhentinya bintang itu, disitulah penginapan, di bawah penginapan yang mana Yesus dilahirkan di kandang domba atau tadi di palungan itu dia. Intinya ada peristiwa apa Pak? Bintang ada di langit. Kemudian tempatnya apa? Di Bethlehem. Itu keterangan dari Injil apa? Matius. Injil apa? Matius. Mungkin jenengan pernah dengar Injil. Ki malah jadi pikiran atau malah jadi ilmu Pak? Kadang-kadang nih belajar perbandingan agama, yang pertama itu dibandingkan apanya? Sudah nggak, maksudnya kita semakin tahu Injil gini-gini itu semakin bingung Pak. Kan mending gak roh Quran wae gak wis. Oh gitu Pak ya. Sekarang kita lihat di Injil Lukas. Injil apa? Lukas. Bagaimana Injil Lukas menarasikan kelahiran Yesus itu. Di Injil Lukas pasal kedua ayat 1 dan seterusnya. Wa fitil kal ayam, di hari-hari itu, saudara Amron min Augustus Kaisara. Muncullah perintah dari Kaisar Agustus. Bi ayyukta tabakulul maskunah. Setiap penduduk itu harus dicatat. Maksudnya apa Pak? Didaftarkan, atau istilah sekarang apa? Sensus itu. Wa hadzal iktitab al-awwal jara itkana Quirinius waliya Suria. Pencatatan ini yang pertama kali, maksudnya sensus penduduk yang pertama kali itu terjadi ketika Quirinius itu menjadi gubernur Suria. Tapi Suria itu Syria. Tapi kaisarnya siapa tadi? Kaisar Agustus.
Fadhahabal jami'u liyuqtadabahu. Semua penduduk atau Bani Israel itu memenuhi sensus penduduk dari perintah siapa? Kaisar Agustus. Kullu wahidin ila madinati. Semua orang harus dicatat sesuai dengan daerah asalnya. Kalau jenengan misalnya kebetulan kerja di Jakarta, kalau sensus penduduk ya harus pulang ke Bojonegoro itu. Fasaida Yusufu aidan minal jalil min madinati Nasirah ilal Yahudiyah. Ini penting Pak, ini, Bu. Fasaida maka naik siapa Yusufu? Yusuf itu siapa? Yusuf itu bahasa apa Bu? Betawinya Ucup. Joseph. Yusuf siapa? Ini kalau kita enggak pernah baca Injil Pak, bisa salah kaprah. Yusuf itu Yusuf yang ganteng itu. Ini beda lagi ini loh. Itu kalau nggak pernah ngopi kan gitu Pak. Maksudnya Yusuf di sini tunangannya Maryam. Jadi Maryam itu didatangi malaikat Jibril kemudian hamil. Ketika itu baru tunangan dengan Yusuf laki-laki yang soleh, tahu calon istrinya hamil. Nek jenengan lakukan apa Pak? Tinggal wae kok. Mosok apa Pak kon ngurumot anak kon. Nah Yusuf itu juga berpikiran manusiawi itu. Tapi untungnya malaikat Jibril itu datang ke Yusuf melalui mimpi. Dikasih tahu kalau Maryam itu mengandungnya bukan melakukan perselingkuhan tapi dari Roh Kudus itu. Sehingga dia tetap setia, setia dan tidak apa? Nek basa kita no kuar-kuar kejelekan tunangannya dijengker. Ini penting Pak ya. Nek kita kan jengkeri. Tapi kalau Yusuf tidak itu. Karena tadi ya memang dikasih tahu oleh siapa? Rohul Kudus atau Jibril. Maka Yusuf tetap setia gitu. Fasaida dia naik. Nah, ini penting Pak. Al-Quran itu menjelaskan kelahiran Isa itu tempatnya rendah atau tinggi Pak? Hah? Rendah. Di surah Maryam dikatakan fanadhaha min tahtiha. Min tahtiha itu malaikat Jibril mengundang atau memanggil Maryam min tahtiha dari arah bawah. Menunjukkan itu wilayah yang cukup apa? Rendah. Tapi Bethlehem itu tinggi, makanya di sini apa? Fasoida, naik. Ini fakta yang berbeda ya. Nah, ini kan penting untuk dijawab. Minal jalil, dari jalil itu Galilea ya. Min madinatin Nasirah ilal Yahudiyah, dari kota Nasirah atau Nazaret. Nah ini muncul juga ilmu yang bisa kita ambil Pak. Kenapa Al-Quran bilang waqalatin Nasoro? Nasoro itu siapa? Orang yang berasal dari Nasirah. Nah Yesus itu hidupnya di kota Galilea. Di desa Galilea, kotanya Nasirah atau Nazaret. Makanya orang yang beriman kepada Yesus itu disebut Nasoro. Kata apa? Al-Quran kan itu kan. Ilal Yahudiyah, ke kota Yudea yang tadi di Bethlehem. Ila Madinati Daud allati tud'a Baital Lahmin, yaitu ke kota Daud yang disebut Bethlehem. Nah, terus Pak ini enggak saya baca semuanya ya. Wa bainahuma hunaka tammat ayyamuha litalida. Ketika Yusuf dengan Maryam sampai di Bethlehem, Pak. Ini waktunya persalinan. Wis kebelet, Bu. Fawaladat ibnaha al-bikra, maka Maryam melahirkan anaknya yang sulung, anak yang pertama.
wa qammatothu. Qammatot itu dibungkus dengan kain. Biasanya habis melahirkan kan bayinya dibungkus dengan apa? Dengan selimut. Nek dibiyen jari saiki apa, Bu? Aku wis gak ngikuti perkembangan. Wedi. Wa aj'adhu fil midwad. Dan Maryam membaringkan Yesus itu fil midwad. Fil midwad tadi apa? Di palungan. Idlam yakun lahuma mawdhi'un fil mangzil, karena keduanya enggak dapat penginapan. Maksudnya gimana? Karena ketika itu semua penduduk Pak kan menuju kota aslinya, yaitu di Bethlehem atau ke Yerusalem kan tadi ya. Sehingga ketika Yusuf dengan Maryam mau menginap itu sudah full semuanya. Dulu kan penginapan bawahnya tempat parkiran, kalau sekarang misalnya gitu. Tapi kalau dulu kan belum naik mobil, sepeda motor belum ada, sehingga parkirannya ya onta, keledai, kambing dan seterusnya. Pokoknya di bawah itu untuk parkiran binatang. Akhirnya nginep di bawah. Tadi wis kebelet mau melahirkan, sehingga lahirlah Yesus itu. Habis lahir diselimuti, kemudian dibaringkan di palungan. Ini cerita kelahiran apa? Yesus Kristus. Al-Quran bilang apa Pak? Fa'aja'ahal makhod. Ketika kebelet Bu Maryam itu, dia kan ya laitani kuntu mitu qabla hadza. Alangkah baiknya saya apa? Mati sebelum ini. Ya putus asa juga Bu itu kan. Itu wajar. Kan bilang gitu kan. Terus melahirkan. Setelah melahirkan Al-Qur'an bilang apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban apa? Jania. Suruh ngerok apa? Pohon kurma. Kayak bapaknya ngerok-ngerok pengalaman. Tapi pohon kurma Pak. Enggak bajangan. Bajangannya sinten? Tonggone. Suruh ngerok pohon kurma jatuhlah. Berarti kan Isa lahir di bawah pohon kurma. Tapi di Injil di palungan, ini kan fakta yang berbeda. Bagaimana ini kan? Bagaimana? Padahal Injil lebih dulu daripada Al-Quran. Atau jenengan jawab saja. Kan Al-Quran mengoreksi Injil gitu. Tapi masalahnya di Yerusalem gak ada pohon kurma. Jenengan cek Yerusalem penghasil kurma atau tidak? Tidak. Terus Al-Quran memberikan fakta yang salah. Ini kan jadi masalah itu. Tapi untungnya mayoritas umat Islam nggak berpikir ya aman-aman saja kan gitu. Ya kan maksudnya nggak berpikir itu nggak sampai fakta Al-Quran itu betul atau tidak kan? Kok bisa bertentangan dengan Injil? Nanti kita jawab ya. Nah sekarang peristiwa yang kedua masih di Injil Lukas ya. Ada para pengembala apa? Kambing. Wa kana fitil kalqurah. Di daerah itu ru'atun, para pengembala kambing, yakhrusuna khirasatal lail ala ra'iyatihim. Mereka menjaga ternaknya di malam hari. Berarti pengembala kambing lagi ngengon wedhuse di malam apa? Hari. Fa idza malaku rabbi waqafa bihim, tiba-tiba didatangi oleh malaikat. Kemudian mereka takut. Malaikat bilang, kamu enggak usah sedih. Saya akan memberikan kabar kepadamu, kabar gembira yang akan menjadi kabar baik untuk semua bangsa atau penduduk. Annahu wulidalakumul yaum fi madinati Daud mukhallisun huwal masihu rabb. Bahwasanya hari ini dilahirkan di kota Daud. Kota Daud apa Pak tadi? Apa Bu?
Bethlehem. Mukhallisun, juru selamat, huwal masihu Arab, adalah Al-Masih, Al-Masih Tuhan. Wa hadhi lakumul alamah, ini tandanya. Tandanya bagaimana? Tajiduna tiflan, engkau akan mendapati bayi muqammaton, yang diselimuti kain tadi, maksudnya baru dilahirkan ini. Mutja'an fil midwatin, yang dibaringkan di palungan. Berarti di sini kesimpulannya, Pak, itu pengembala kambing lagi apa? Mengembalakan kambingnya di malam hari dengan wedhus. Kesimpulannya dari Injil Matius dan Lukas ada 3 keterangan, Pak, paling enggak. Yang pertama, Injil Matius bilang ketika Yesus dilahirkan, orang Majusi itu mencari bayi yang dilahirkan itu dari arah timur, ketika itu menggunakan bantuan apa? Bintang. Berarti bintang terbit di langit, Pak. Di langit. Itu. Kemudian Injil Lukas itu, Injil Lukas memberikan 2 keterangan atau poin. Yang pertama apa tadi? Sensus penduduk. Ketika di masa Raja Agustus, Kaisar Agustus. Yang kedua itu apa tadi? Para pengembala kambing lagi mengembalakan kambingnya di waktu malam. Ini 3 peristiwa. Terus kelahirannya Yesus. Ini kita bicara tempat. Kalau tadi kita bicara peristiwa, kalau sekarang bicara tempat. Injil baik Matius maupun Lukas ngasih keterangan di mana kelahiran Yesus. Di Bethlehem. Bethlehem itu ya. Nah, sekarang bagaimana narasi Al-Quran mengenai kelahiran Isa al-Masih, Isa ibn Maryam. Ini bisa kita temukan di surah apa? Maryam. Ceritanya bagaimana? Tadi sudah kita singgung ya. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakanlah di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, kisahnya apa? Maryam. Ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya menuju arah timur. Makanan apa? Syarqiyah. Ini poin yang penting, Pak. Ceritanya bagaimana? Ya, karena Maryam itu kan didedikasikan keluarganya untuk ngurusi Bait Muqaddas, Pak. Itu. Tapi masalahnya dia hamil tanpa suami itu. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami mengutus kepada Maryam ruhana. Ini roh kudus itu dalam Islam itu malaikat Jibril. Tapi bagi agama Kristen itu satu oknum dari Trinitas, Pak. Ada Trinitas atau Tritunggal. Trinitas atau Tritunggal itu maksudnya apa? Allahu wahidun musallasun bil aqonim. Kalau orang Kristen Arab bilang gitu. Allah itu satu tapi memiliki 3 oknum itu. 3 oknum. Itu pribadi. Yang pertama Al-Ab, Tuhan Bapa yang ada di langit. Al-Ibn, Tuhan Anak yang diutus oleh Tuhan Bapa ke bumi untuk menebus dosa dengan menjadi manusia itu yang disebut Yesus. Yang ketiga Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu berkaitan dengan yang ngasih hidayah kita siapa? Itu Ruhul Kudus, Pak, kalau dalam agama Kristen itu. 3 ini 3 pribadi, tapi semuanya ya Allah. Berarti Al-Ab, Bapa Allah, Anak Allah, Ruhul Kudus apa? Allah, atau orang
Kristen di Indonesia menyebutnya Allah. Tapi kalau Kristen Timur Tengah ya tetap Allah gitu. Kan bahasanya bahasa Arab gitu. Dan ini berbeda, bukan sama. Ya sebagaimana cerita ketika Yesus dibaptis, yang membaptis siapa? Yohanes Pembaptis. Kalau dalam Islam disebut Nabi ya. Di Sungai Yordan, ketika Nabi Yahya membaptis Yesus, ketika itu Yesus naik dari air, Pak. Orang baptis itu kan dicelupno ning banyu. Ketika dia naik itu apa? Kok banyu ke atas itu apa jenenge? Ya maksudnya dari dimasukkan ke banyu dia berjudul ya. Ya naik dari air itu. Ruhul Kudus itu turun berupa hamamah. Hamamah itu merpati, Pak. Hinggap di pundaknya. Bapak yang ada di surga atau yang di langit itu berkata, inilah anakku yang ku kasih. Berarti dalam pembaptisan itu kan muncul 3 oknum. Bapak, Roh Kudus berupa apa? Burung merpati. Bapak yang ada di langit kan anak yang dibaptis. Ini sehingga berkesimpulan mereka Ruhul Kudus itu salah satu oknum, atau Trinitas itu Tuhan itu satu punya tiga oknum itu ya. Dan kita kembali ke tadi. Maka Allah mengutus kepada Maryam ruh fatamatsalala basyaron sawiyah. Ketika itu malaikat Jibril membo atau berubah menjadi apa? Manusia. Ketika ini bulan keberapa, Pak Bu? Nah, Al-Quran itu biasanya tidak, ketika menceritakan tidak detail. Tapi Injil menjelaskan ketika itu di bulan ke-6. Ya, karena Al-Quran itu dia fokus pada Ibronya. Al-Quran baru akan detail, Pak, ketika dia ingin meluruskan fakta sejarah yang disalah pahami. Itu biasanya detail. Kalau tidak, itu hanya menyampaikan secara apa? Global. Tapi kalau Injil atau Taurat itu sangat detail biasanya. Qalat inni a'udzu birahmani minka in kunta taqiyya. Maka Maryam merespon, saya berlindung kepada Ar-Rahman Allah dari engkau jika engkau orang yang bertakwa. Ini karena Maryam itu wanita yang apa? Saleh itu. Malaikat Jibril itu juga berusaha untuk meyakinkan Maryam. Qala innama ana rasulu rabbiki. Saya itu utusan Allah gitu. Li ahabalaki gulaman zakiya, supaya ngasih apa? Anak. Responnya Maryam, Bu, ini penting ya. Bagaimana Maryam merespon, menunjukkan kesolehannya. Qalat anna yakunu li gulam, bagaimana saya punya anak. Walam yamsasni bashar, enggak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Maksudnya belum bersuami. Walam aku baghiyah, ini yang paling penting. Dan saya bukanlah wanita nakal atau pelacur. Ini ada isyarat yang penting, Pak, itu. Karena ada tuduhan dari orang Yahudi bahwasanya Maryam itu melakukan perzinaan. Atau kelompok yang menolak mukjizat, miracle itu. Enggak mungkin Maryam itu hamil tanpa suami, pasti melakukan perselingkuhan. Dicarilah apa, Pak? Bukti-bukti yang bisa mendukung kesimpulan ini. Disimpulkan Maryam itu melakukan perzinaan dengan Tiberius Pantera. Tiberius Pantera itu siapa, Pak? Bu? Sopo?
Tiberius Pantera itu prajurit atau tentara Romawi. Berarti Yesus Kristus bapaknya itu Tiberius Pantera. Tapi Al-Quran bilang walam aku bagi, ya saya bukan pelacur, itu bukan pelacur ini. Ini maknanya dalam, Pak. Maknanya apa? Dalam. Dan Al-Quran mengklarifikasi kalau Isa itu lahir tanpa anak, kok tanpa anak, tanpa ayah. Itu bagi Allah itu mudah atau sulit? Mudah. Lebih sulit mana dengan penciptaan Nabi Adam? Lebih sulit mana, Bu? Nabi Adam, kenapa? Tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah bilang apa? Inna masala Isa indallahi kamathali apa? Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu sama dengan Adam, semuanya pakai kun fayakun. Kalau Allah menciptakan Adam dari tanah, Pak, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun, tanah saja jadi Adam gitu. Itu pada tanah jadi manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Isa itu kan masih ada ibunya, kan tinggal tinggal membuahi kan, Pak, gitu kan itu. Ovumnya kan sudah ada gitu. Tapi kalau tanah itu kan nggak ada sperma, nggak ada ovum itu. Bagaimana kok jadi, kan lebih susah itu ya. Itu logikanya semacam itu. Nah, intinya saya langsung ke poinnya ya. Fa'aja ahal makhot. Maryam apa? Kebelet ngelarani penglair Bu. Jirine loro Bu. Aku ya masih ragu itu. Apakah wanita yang melahirkan itu betul-betul sakit itu? Betul atau enggak, Bu? Enggak itu. Nah, di sini dikatakan fa'aja ahal makhot. Karena kesakitan dia ilajid inakhlati, berteduh di bawah apa? Pohon korma. Qalat ya laitani mitu qabla hada. Dia berkata, alangkah baiknya saya mati sebelum ini. Ini wajar, Bu. Frustasi itu namanya setiap orang ya frustasi. Apakah orang yang soleh itu enggak pernah frustasi? Pernah, tapi ketika frustasi ada solusi, Pak. Nek jenengan kalau utangnya wakeh biasa, tapi tetap dibayar. Nek orang soleh kan gitu. Apa, Pak? Maryam ini ketika hamil tanpa suami, maneh meteng, secara psikologi macam-macam itu ya berat itu. Makanya pingin mati tapi nggak sampai kendat yang perlu dicatat ini. Nah, kalau kendat itu berarti nggak solehah kan. Wa kuntu nasyam mansia. Lebih baik saya nggak dicatat dalam sejarah. Podowe, maksudnya nggak hidup. Fanadhaha min tahtiha. Maka malaikat Jibril memanggil Maryam dari bawah. Dari bawah. Kalau tadi Injil kan Bethlehem dari atas, Pak. Ala tahzani, jangan engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah telah menjadikan di bawahmu itu sariya, sungai. Nah, sekarang Yerusalem itu ada sungai atau enggak, Pak? Daerah atas. Tidak. Terus Al-Quran kok bilang di situ ada sungai. Nah, ini loh penting untuk dijawab. Terus yang terakhir, wa huzzi ilaiki bijid an-nakhlati. Maryam suruh ngerok tadi apa? Pohon kurma. Tusakit alaiki rutaban janiya, supaya jatuh pohon kurma. Ini juga penting, Bu. Ketika wanita habis melahirkan persalinan, wijil ini lesu, Bu ya. Betul atau enggak? Lesu. Betul, Pak. Nih jenengan dulu kasih apa? Ulero itu.
Nyidam sing kedua kalinya Pak ya. Nafsu makan naik menggebu-gebu langsung tek pirang-pirang gitu. Ini dia kelaparan maka apa suruh apa? Ngerok kurma gitu, pohon kurma tadi supaya jatuh rutop. Rutop itu kurma yang matang di pohon. Itu namanya rutop. Dan ini kadar air dan glukosanya itu tinggi. Makanya kalau kita puasa itu kan kalau ada tamar itu yang biasanya jenengan tuku itu Pak, sing harganya murah itu. Ada rutop itu suruh mendahulukan rutop itu. Karena kadar glukosanya lebih tinggi, cepat mengembalikan energi itu yang habis ketika kita puasa. Yang berikutnya ketika bayi dilahirkan itu disuruh tahnik itu diolesi atau dicetai nek basa Jawa. Ya dengan sesuatu yang manis itu ya. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan Isa dalam Al-Qur'an itu lahirnya itu di mana Pak? Di bawah pohon kurma. Tempatnya itu rendah. Tempatnya apa? Rendah. Injil di Bethlehem, di Palungan tadi. Kok bisa beda Pak? Ini gimana ini? Hah? Agak gitu. Tapi masalahnya ini 3 kitab kitab? 2 kitab samawi Pak. Kan ini saling berhubungan. Karena Isa dengan Yesus itu kan sama itu. Bukan pribadi yang berbeda. Dalam pandangan Islam kan gitu. Tapi kok narasinya berbeda. Nah, apanya? Nanti itu panjang gitu. Siapa ya? Nah, ya kita coba lihat ya. Sekarang. Kalau kita lihat Yerusalem di sebelah, tadi kan Injil bilang di Bethlehem, itu di sebelah selatan. Saya nggak sengaja tadi malam saya lihat kok di Injil saya ada petanya. Ini ada peta Yerusalem ketika di masa kelahiran Yesus. Itu Nabi nggak kelihatan jenengan. Ada Bait Muqaddas itu terus ada arah ke Bethlehem. Itu ke bawah. Kalau peta kan atasnya apa? Utara. Kalau ke bawah berarti selatan. Terus di sini Yerusalem ada At-Thariq ila Ariha. Ariha itu Jericho. Ke arah timur. Jericho Pak, itu dalam Sifru Tathniyah, kitab ulangan. Kitab ulangan tadi apa Bu? Masih ingat atau enggak? Kitab ulangan tadi apa? Taurat. Itu disebut sebagai Madinatun Nakhl, kota kurma. Sampai sekarang Jericho atau Ariha itu terkenal sebagai kota yang memproduksi kurma, dan kurmanya itu besar-besar. Itu apa? Jericho. Nah, jenengan searching di Google ketemu itu. Nah, itu arah ke timur dari Yerusalem. Ada kemungkinan fakta yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu Isa atau Yesus Kristus itu tidak dilahirkan di Bethlehem tapi di Jericho. Sebelah apa? Timur. Sampai sekarang itu keterangan Taurat di Sifru Tathniyah, kitab ulangan itu sudah mengatakan Jericho itu penghasil kurma. Sampai sekarang
masih menjadi kota penghasil kurma. Sedangkan di Bethlehem tidak ada kurma. Itu ya. Yang kedua. Al-Qur'an bilang tadi, fanadhaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Mengarah bahwasanya tempat kelahirannya Yesus itu tempatnya paling rendah. Malaikat Jibril saja memanggil Maryam itu dari bawah. Terus ada apa? Sungai. Jenengan cari di internet gitu. Kawasan bumi yang paling rendah itu, tulis saja the lowest land in the world gitu. Maksudnya apa? Tanah yang paling rendah di dunia, dataran rendah itu nanti merefer ke Jericho. Ke apa? Jericho. Dan nanti mendekati sungai apa? Yordan. Ini ya. Berarti Al-Quran itu bukan ahistoris. Bisa diverifikasi gitu. Otentisitas atau akurasi sejarahnya itu. Terus berikutnya, Al-Quran mencatat itu musim kurma. Itu musim panas atau dingin, Pak? Panas. Ini musim apa? Panas, bukan dingin. Nah, keterangan Al-Quran ketika Isa dilahirkan itu di musim panas, apakah sama dengan Injil? Injil tadi mencatat 3 peristiwa. Bintang yang ada di langit. Terus apa, Pak? Sensus penduduk. Terus ya, pengembala domba mengembalakan dombanya di malam hari. 3 peristiwa ini kira-kira mungkin atau enggak terjadi di musim dingin? Tidak, Pak. Kalau musim dingin bintang di langit kelihatan atau enggak? Ini pas hujan yang kene enggak, apalagi musimnya di Palestina ada 4 musim. Kemudian sensus penduduk, kalau pemerintah membuat kebijakan untuk sensus itu pasti di musim panas. Kalau musim dingin nggak mungkin, apalagi setiap penduduk harus kembali ke tempat asalnya. Nggak mungkin, Pak, buat kebijakan itu nggak mungkin kayak gitu. Dan Romawi itu terkenal dalam sistem administrasi itu. Sensus penduduk sudah ada di masa apa? Romawi ketika menjajah Yahudi, Pak. Makanya Romawi itu dalam tata negara dan administrasi itu luar biasa dalam catatan apa? Sejarah itu. Terus mengembala kambingnya di malam hari. Mungkinkah itu terjadi di musim dingin? Oh, hujan-hujan kayak sekarang nggak mungkin, Pak. Kan juga iso, Bu. Ngon wedhus hujan-hujan kan nggak mungkin itu. Nah, dari sini 3 peristiwa ini mengarah ke musim panas, bukan dingin. Loh, tapi sekarang 25 Desember, Christmas, itu musim penghujan, atau di Timur Tengah musim dingin di Palestina. Itu bagaimana? Yang jelas selama 3 abad Injil itu didakwahkan tanpa ada Christmas atau Natal. Dan keterangan Injil Lukas dan Matius mengarah ke musim panas, bukan musim dingin. 25 Desember musim dingin, ya kan, berlawanan. Nah itu ya. Sehingga Kristen Ortodok di Timur Tengah itu pun itu kalau merayakan Natal itu tidak 25 Desember. Kalau Koptik itu 7 Januari. Sebagian di Syria itu 6 Januari. Meskipun dua-duanya tetap di musim dingin. Tapi yang jelas Injil Matius dan Lukas mengarah ke musim apa? Panas. Kesimpulannya,
catatan Al-Quran dan catatan Injil bahwasanya Isa dilahirkan di bawah pohon kurma yang identik dengan musim panas. Injil 3 peristiwa tadi, bintang ada di langit, sensus penduduk, kemudian pengembala kambing menggembalakan kambingnya di malam hari, musim panas. Ada meeting point atau enggak? Ada, yaitu sama-sama menceritakan tentang musim panas. Mungkin itu saja kajian kita. Enggak ada pertanyaan kan? Enggak usah aja lah. Mari bingung. Monggo silakan. Yang pertama itu saya rasa ketika Al-Quran dan Injil itu bertentangan, ya tentu kita abaikan yang Injilnya, karena Gimana? kita abaikan yang Injilnya. Simpelnya gitu. Pertanyaan begini, kenapa orang saya menyebut Tuhan itu kok senang polemik, seperti kelahirannya Isa itu Maryam kan sudah punya pacar. Nah kenapa kok gak di skenario itu loh, kok pacarnya kok udah dipertemukan dulu, dinikahkan dulu, baru punya anak gitu. Sudah ya? Pertanyaan yang pertama, Pak. Ya kalau perspektifnya dogmatis itu ya jelas. Al-Quran yang kita imani itu sudah selesai, sudah final. Ta'abudi. Ya karena Al-Quran itu kan menasah kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran juga menjelaskan orang-orang Yahudi itu yuharifunal kalim an mawadhi'ih, melakukan distorsi terhadap kitab sucinya itu. Melakukan apa? Tahrif atau distorsi terhadap apa? Kitab sucinya, itu jelas. Tapi fakta-fakta yang disebutkan dalam Injil itu, ini jawabannya bukan dogmatis, Pak. Ini sudah ke ilmiah itu, atau akademik ya. Itu kan perlu untuk dikaji itu. Bagaimana dua kitab ini kok memberikan keterangan yang berbeda kan? Yang historis dengan ahistoris yang mana kan? Ya, kalau kita kembali ke dogma ya, umat Islam akan bicara yang historis itu Al-Quran, umat Kristiani ya Injil. Sehingga dua-duanya kadang-kadang perlu untuk diuji mana yang sesuai dengan apa, Pak? Data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika Al-Quran bilang Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma, paling enggak kan kita punya data. Itu ke Jericho, bukan ke Bethlehem, bukan ke Bethlehem. Sehingga Al-Quran tidak mungkin dibilang ahistoris. Didukung dengan fakta keterangan Taurat, kota Jericho itu juga sebagai Madinatun Nakhl, kota kurma. Sampai sekarang masih bisa dibuktikan, Pak, itu. Terus Al-Quran bilang itu tempatnya rendah, ya Jericho memenuhi itu. Ada sungai ya. Bethlehem itu tempatnya di atas, tidak ada pohon kurma. Nah ini kan penting supaya kita bisa apa, Pak, memberikan penjelasan yang argumentatif tentang bahwasanya Al-Quran itu historis, bukan historis. Itu kan yang penting untuk kita coba dalami kan itu. Ya memang narasi yang berbeda itu wajar itu. Narasi yang berbeda itu wajar. Tapi kadang-kadang juga ada meeting point itu. Ternyata Al-Quran sama Injil tadi meeting pointnya menjelaskan kelahiran Isa atau Yesus itu di musim panas. Berarti peristiwa itu betul, tapi bisa jadi tempatnya
yang tidak. Ketika dibilang di Bethlehem, itu mungkin dari sisi itu Pak, pentingnya kajian kita. Dan beberapa fakta yang ada di dalam Al-Quran itu kadang kalau di cross check di Injil itu, kalau kita ngajinya, kalau kita baca sekilas itu kok nggak matching. Kayak gitu-gitu kan penting untuk dibuktikan. Sekarang Maryam itu kan dibilang ya ukhta Harun, wahai apa Pak? Wahai siapa? Saudaranya Harun. Memang Maryam itu punya saudara Harun. Oh, ini kajiannya panjang Pak. Tapi kalau kita nggak mendalaminya itu bingung gitu. Saudaranya Maryam itu namanya Elizabeth, bukan Harun. Itu menurut Injil. Kok Al-Quran bilang ya ukhta Harun gitu. Karena ada masalah, tapi itu ada jawabannya Pak. Itu. Maksudnya Maryam itu secara singkat merujuk kepada Harun yang ada di Nabi Musa. Saudaranya Nabi Musa kan Harun tuh. Tapi tidak satu masa. Tapi bahasa Semitik itu kadang-kadang kakeknya yang dulu-dulu itu masih dinisbahkan. Meskipun tidak pernah ketemu itu. Kan sudah bertahun-tahun Pak. Maksudnya Harun itu terus gitu keturunannya nanti sampai ke Maryam itu. Ini kan kadang-kadang penting untuk kita jawab Pak itu. Ya kan gitu. Itu pentingnya kita mendalaminya gitu. Kemudian yang kedua, ini penting ya. Kenapa kok Maryam itu dikhitbah dengan, atau Yusuf itu mengkhitbah Maryam kok nggak langsung nikah gitu. Nah, cerita dalam Al-Quran itu ada ibrahnya Pak. Karena orang dalam menjalani hidup itu problemnya macam-macam gitu. Sehingga ada nabi yang kaya terus Pak. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu dunia selesai itu. Sudah selesai terhadap dirinya, wis gak mikir apa dunia. Tapi ada nabi yang miskin itu. Demikian juga tadi Yusuf dengan Maryam itu kok kenapa nggak langsung nikah? Ya kan orang nikah itu perjalanannya juga macam-macam Pak. Nggak selalu normal-normal saja. Itulah hikmahnya. Tapi gini Pak, ini jawaban dari perspektif irfania kan gitu. Nah sekarang kenapa kok Yusuf sama Maryam itu nggak langsung nikah? Memang dalam tradisi Yahudi orang itu khitbah dulu. Kalau nanti sudah mapan baru nikah. Karena mahar itu besar. Tradisi ini sampai di Mesir itu ada. Sampai sekarang. Di Mesir itu nikah itu mahal Pak. Orang nikah itu untuk mahar saja Bu, itu bisa 40 juta, 50 juta kalau diuangkan di sini. Nah ibu-ibu ini dulu apa Bu? Jenengan kasih apa Pak? Sajadah kalau betapa beruntungnya laki-laki di Indonesia itu. Seperangkat alat sholat bisa apa Pak? Bisa nikah itu. Di sana nggak bisa itu. Terus nikah itu nggak boleh tinggal bersama mertua, harus pisah, entah ngontrak atau beli rumah sendiri. Tapi kan penting untuk ngisi rumahnya, itu bagaimana itu dipikir gitu. Sehingga patungan dulu beli apa gitu. Kalau di Timur Tengah gitu Pak, mahal itu. Tapi ini saya bicara itu loh, bukan berarti ini betul loh. Memang nikah itu kan yang lebih baik yang murah. Makanya di Indonesia murah-murah itu sudah betul Pak. Problem kadang di Mesir itu Pak Bu. Teman saya itu perempuan 40 tahun itu banyak yang belum nikah gara-gara itu.
Hah? Ya dipersulit itu. Tapi meskipun nikah mahal, itu angka perceraian juga tinggi itu di Mesir itu. Ya karena kan nikah itu transaksional Pak itu. Bukan dari hati ke hati. Kalau kita orang Jawa kan nikah itu kan dari hati ke hati. Di sana kan kayak jual beli kan itu. Kalau dari hati ke hati itu kan setianya kan, loyalnya kan tinggi. Tapi kalau kayak jual beli Pak, nek wis gak layak dipakai ya ditinggal kan itu. Ya, itu tentu ada beberapa hikmahnya. Ya, mungkin kenapa kok skenarionya itu nggak langsung nikah? Mungkin ya ada ibrah di situ. Ya memang kan cerita Nabi dan juga cerita Maryam tadi kan juga ada ibrah-ibrah yang bisa kita ambil. Tadi loyalitas Yusuf itu sudah tahu calonnya itu hamil, itu bukan anaknya tetap loyal. Itu kan ibrah wa durus Pak, atau the lesson, yang pelajaran-pelajaran yang bisa diambil Pak. Mungkin itu ya. Jadi kadang-kadang cerita itu kan sangat variatif. Yang intinya ya karena ingin menekankan pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil. Karena kehidupan seseorang itu tidak semuanya normal dan mulus. Penuh dengan lika-liku. Beda satu orang dengan yang lainnya. Mungkin itu saja kurang lebihnya itu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.